Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat rahimakumullah, mari kita sambut bulan Ramadan ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 193, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Mari kita sambut datangnya Ramadan ini. Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Hadis Nabi mengatakan, seandainya umatku mengetahui apa yang terdapat dalam bulan Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap 1 tahun itu Ramadan penuh. Sesungguhnya surga berhias menyambut Ramadan setiap tahunnya. Pada hari ini, marilah kita membahas tentang manfaat puasa Ramadan. Telah banyak ahli menjelaskan tentang manfaat Ramadan bagi kesehatan, ekonomi, sosial. Tapi hari ini marilah kita membahas manfaat puasa Ramadan untuk kecerdasan manusia. Kecerdasan yang dimaksud dalam hal ini adalah kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan emosional, yang ketiga kecerdasan spiritual, yang keempat kecerdasan sosial, yang kelima kecerdasan aversity, dan yang terakhir adalah kecerdasan ilahi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual atau intelligent quotient. Ini berkaitan dengan otak kiri yang berfungsi untuk mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analitis. Banyak ahli meneliti tentang ini, bahkan membuat skor tentang IQ ini. Yakni menurut hasil penelitian, puasa dapat meningkatkan hormon pertumbuhan yang mengatur proses metabolisme dan meningkatkan fungsi otak, terjadinya peremajaan dan regenerasi sel-sel otak ketika berpuasa. Maka kemampuan otak untuk berpikir, bernalar, dan berekreasi akan meningkat. Pertumbuhan pun akan menjadi lebih cepat. Dan yang kedua adalah kecerdasan emotional quotient atau EQ. Dan ini banyak orang, para ahli juga menyebutkan begitu pentingnya kecerdasan emosional ini. Hal ini juga berkaitan dengan otak kanan, kemampuan seorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Puasa identik dengan menahan hawa nafsu, menahan lapar, dahaga, marah, dan berbagai aspek negatif lainnya, dan dari terbit hingga tenggelamnya matahari. Dengan berpuasa, kita bisa berlatih mengendalikan emosi, menahan keinginan maupun memadamkan nafsunya. Pengendalian diri terjadi secara perlahan namun pasti. Pengendalian diri akan berkembang seiring kemampuan menjalankan ibadah puasa, sehingga demikian memicu kecerdasan emosional. Ketiga, kecerdasan spiritual atau spiritual quotient atau SQ. Kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Melalui puasa atau musyawarah jiwa, maka stres atau niat-niat melanggar norma yang ada dalam diri dapat teratasi atau dihindari. Saat puasa, orang menyadari tentang apa yang boleh dan tidak dibolehkan dilakukan. Maka dari itu, semangat spiritualnya akan meningkat dan dapat merasa lebih tenang. Dengan puasa, tidak hanya menahan diri dari lapar, tetapi juga menahan diri dari perbuatan yang tercela, yang membuat orang tersakiti, sehingga seluruh penyakit hati akan berkurang, bahkan hilang. Dan ini juga berkaitan dengan penyakit hati
dan adanya kecerdasan spiritual, maka penyakit hati juga akan semakin menghilang. Ayat Taubah, surat Taubah ayat 125 menyebutkan, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Jadi kalau ada penyakit hati akan membuat kita menjadi kafir. Dengan puasa yang benar pada bulan Ramadan, maka akan hilang penyakit-penyakit hati seperti marah, kufur, dendam, iri hati, ujub, sombong, zalim, putus asa, riya, dusta, gibah, suka memfitnah, adu domba, khianat, tamak, benci, maupun rendah diri dan yang lain-lainnya akan hilang dalam puasa Ramadan, insya Allah. Kecerdasan yang lain yang dapat meningkat dengan adanya puasa Ramadan adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kemampuan untuk secara efektif menavigasi dan bernegosiasi dalam interaksi di lingkungan sosial. Kecerdasan sosial tersebut meliputi mampu membahas situasi dan konten sosial atau situational awareness, dan juga mampu bisa meningkatkan sikap percaya diri atau presence. Yang ketiga juga bisa berperilaku jujur dan tulus, authenticity, dan juga bisa bertutur kata dengan benar dan bisa dimengerti oleh orang lain atau clarity, dan juga mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau empati. Itulah kecerdasan yang sangat penting. Puasa memberikan nilai dengan merasakan kelaparan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin. Juga bisa kita memberi makan pada orang yang berpuasa, memberi infak, menyerahkan zakat fitrah, menyerahkan zakat mal, sodako, mengganti ketidakmampuan berpuasa dengan fidyah maupun yang lain-lainnya. Sehingga dengan demikian puasa akan meningkatkan nilai sosial. Rasulullah sendiri memberikan contoh untuk beramal sebanyak-banyaknya kepada orang lain yang menunjukkan tingkat sosial yang sangat tinggi. Kecerdasan lain yang akhir ini muncul dan bisa timbul meningkat dengan adanya puasa Ramadan, yakni kecerdasan aversity quotient atau EQ. Kecerdasan aversity adalah kemampuan seorang individu untuk berpikir, mengelola, mengatur, dan menghadapi kesulitan dalam hidup. Singkatnya, menggambarkan bagaimana kemampuan seorang menghadapi masalah. Dimensi untuk mengukur adversity quotient seperti kontrol, kemampuan bisa mengendalikan hidup, awareness, rasa bertanggung jawab atas tindakan dan membuat situasi baik, atau kemampuan menghadapi masalah. Kemampuan toleransi terhadap rasa sakit dan tetap optimis akan masa depan. Inilah kecerdasan adversity yang bisa dilatih, bisa muncul pada waktu puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan, seorang dilatih mengontrol dirinya, baik aspek fisik maupun kejiwaan. Dilatih untuk sabar, disiplin, pantang menyerah, sehingga mampu mengarahkan dan mengatur perilaku dalam menghadapi masalah, sehingga mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah kecerdasan adversity. Kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan ilahi. Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang puncak dari segala puncak kita beragama. Ada hadis Nabi mengatakan yang dirawayatkan oleh Ibnu Majah. Ada 10 orang. Ibnu Majah mengatakan, aku menemui Nabi SAW. Lalu salah seorang di antara kami bertanya, siapakah orang yang paling cerdas dan mulia, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian, itulah orang yang cerdas dan paling siap menghadapinya. Maka itulah orang yang cerdas, mereka yang pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Di samping itu, hadis diriwayatkan oleh Tirmizi mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati.
selama bulan Ramadan umat muslim diminta untuk berbanyak ibadah karena ganjarannya akan dilipat gandakan. Sehingga pada saat Ramadan kaum muslimin dan muslimat bersemangat untuk mendapatkan hal-hal tersebut dengan banyak beribadah, mulai sholat tahajud, berzikir, taraweh, iktikaf, dan lain-lain kegiatan-kegiatan yang lainnya. Semua ini memperkuat hubungan manusia dengan Allah. Sehingga demikian puasa Ramadan bisa meningkatkan kecerdasan ilahi dan kemudian akan ujung-ujungnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi kita semuanya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri saya dan semua yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.